Nah, semuanya memang, mau nggak mau berangkat dari, target bisnis di Sinarmas Mining ini yang sangat-sangat agresif. Jadi memang, mau nggak mau kita di HR mesti berusaha untuk berubah juga, mengikuti arah perkembangan bisnis yang harus kita support gitu ya. Sehingga memang ada beberapa, problem statement yang kita coba didefinisikan di HR, termasuk bagaimana, bisnis sustainability itu harus kita pertahankan terutama di era pandemik dan, sesudahnya ini. Dan juga bagaimana kita di HR bisa, tumbuh dan akselerasikan, HR untuk bisa adapt dengan industri 4.0 dan bahkan 5.0, dan juga bagaimana kita meningkatkan, productivity untuk seluruh karyawan ini untuk bisa, tumbuh growth secara bisnis, tapi juga kita tidak perlu menambah karyawan secara linear. Itu juga menjadi tantangan tersendiri, karena kita juga menerapkan strategi net growth di perusahaan. Dan tentunya untuk bisa menang di bisnis ini juga kita mau nggak mau juga harus bisa memenangkan talent-talent yang terbaik di market sana. Jadi sebetulnya ini, problem statement yang kita coba, definisikan di HR, sehingga mau nggak mau HR juga harus, eee, seperti topik-topik tadi sebelumnya ya, teman-teman dari, sesi sebelumnya banyak bicara tentang transformation journey. Nah kita juga, masih nyambung dikit gitu. Jadi memang kita mau nggak mau bikin bikin journey juga dari sejak 2014 yang lalu sampai sekarang dan juga ke depannya, mau nggak mau kita harus ganti baju ya. Bicara tentang transformasi sebetulnya pada sesi ini saya akan lebih banyak menekankan pada inovasi, apa yang sudah kita lakukan untuk meningkatkan productivity tadi. Jadi ada 4 besaran strategi yang kami, coba gusung selama ini. Pertama itu, adalah brand transformation. Nah, kenapa ini kita lakukan? Karena memang, di Sinarmas Mining kalau meminjam kata-kata Pak Satyo yang kebetulan nggak bisa hadir di sini, mohon maaf. Eee, Kalau mining itu kan kesannya, apa ya, batu bara, hitam, bau gitu ya, dan itu sangat sulit untuk membawa bisnis kita yang padahal saat ini sudah banyak berkembang bukan hanya, di mining. Jadi kita, untuk, bisnis sekarang sudah banyak bergerak ke arah, kripto dan lain sebagainya gitu. Mau nggak mau, kita harus ganti baju. Jadi, dan kita menelurkan, Tech Connect ini sudah dalam, 1 atau 2 tahun terakhir ini kita bawa sebagai brand baru kita untuk, ke market, baik ke market maupun ke internal. Nah yang kedua, itu adalah kita juga mau nggak mau apalagi after pandemi, kita harus merubah the way of working dari tim HR maupun tim, seluruh tim di perusahaan ya. Dan juga yang ketiga strategi kami adalah mengganti DNA. Nah ini mungkin saya pakai kata-kata DNA terlalu ekstrim ya, tapi memang ya mau nggak mau, seluruh karyawan di perusahaan kita ajak untuk berubah gitu. Saya juga pakai gambar Iron Man karena kita memang expect, karyawan bisa jadi superhero semuanya gitu, ekstrimnya seperti itu. Lalu yang keempat, mau nggak mau untuk bisa tumbuh secara eksponensial, ya harus didukung dengan teknologi yang juga excellent. Nah ini, detail-detail ataupun gambaran sedikit mengenai, brand transformation yang kita lakukan. Kita menggusung Tech Connect karena memang, ke depannya, sekarang dan ke depannya bisnis kita akan didasari dengan teknologi basis. Mining pun akan kita, basiskan pada teknologi. Semua truk kita lengkapi dengan, IoT, kita sudah pakai drone untuk di site dan lain sebagainya gitu. Juga untuk ke bisnis-bisnis lain. That's why kita menggunakan Tech Connect sebagai, apa ya, soul dari seluruh bisnis di Sinarmas Mining ke depannya.
Nah, dari Tech Connect ini kita juga memunculkan, eee, produk-produk lainnya. Seperti kita juga sudah membangun Tech Connect Academy yang sebagai media belajar baik ke internal maupun ke eksternal, Tech Connect Hire dan lain sebagainya, juga event hackathon ya. Hackathon ini biasanya kita lakukan dalam, per kuarter. Sebetulnya udah 2 kali kita laksanakan. Tujuannya lebih untuk mencari talent-talent sebetulnya, awalnya seperti itu. Tapi sebetulnya at the end of the day, kompetisi ini juga sangat berimpak kepada bisnis. Karena, kita membawa tema-tema platform bisnis untuk, dikompetisikan di dalam event ini, dan event ini juga berlangsung baik online maupun offline. Kita panggil mereka 100 orang terbaik untuk, bisa berkompetisi secara offline, kita karantina, sehingga, kita harapkan mereka bisa menelurkan ide-ide inovasi yang sangat bermanfaat ke bisnis dan juga, menemukan lubang-lubang, di platform-platform kami. Nah, ini sudah berjalan dan sangat, efektif dan berimpak ke platform-platform di bisnis kami. Di samping itu juga sudah sangat banyak talent yang kami rekrut dari event-event tersebut. Selain itu untuk aktivasi dari, brand baru kami Tech Connect ini, kita juga sama mungkin dengan kebanyakan perusahaan menggunakan sosial media dan lain sebagainya, itu sudah kami lakukan, dan juga metode-metode lain seperti platform-platform, internal kami juga sudah kami gunakan, kami efektifkan untuk menyebarkan, mengaktifasi brand baru kami ini. Yang kedua, strategi yang kami tempuh adalah bagaimana caranya untuk merubah the way of working dari setiap individu di perusahaan. Jadi, memang kita saat ini dan ke depan juga ada project Redwood, di mana kita, eee, di HR itu berusaha untuk menselaraskan program-program kita, produk-produk kita di HR untuk bisa mensupport perkembangan bisnis. Di mana menelurkan juga HR playbook saat ini, agar kita siap di HR anytime ada bisnis baru, anytime, apa namanya, bisnis butuh support, kita harus mengacu kepada HR playbook yang sudah kita bangun. Nah, untuk, ke depan juga kita sudah membangun metaverse organization, ini kita sebutnya seperti ini, karena memang, RPA, AI solution dan lain sebagainya itu sudah kita bangun untuk men-support, eee, cara kerja semua karyawan dan juga redesign job organisasi dan lain sebagainya, itu sudah, coba kita bangun. Dan yang terakhir di piramida yang kanan, ini kita juga sudah membangun holokrasi di organisasi. Jadi bisa dibilang kita sudah mengatur organisasi yang sifatnya piramid. Jadi, yang kita bangun lebih sifatnya adalah voting, project based, 1 orang itu bisa doted ke sini, ke sana, ke situ gitu. Nah, itu yang kita coba bangun di organisasi. Ya, ini sebetulnya contoh aja bagaimana, jalannya yang tadi holokrasi, lalu, apa namanya, bagaimana orang-orang bisa bekerja multi role, multi dotted line, apa namanya, reporting line dan lain sebagainya. Jadi mereka memang, 1 orang itu bisa punya multi role dan bisa meng-handle lebih dari satu project at the same time, seperti itu. Jadi seperti ini gambarannya, kita juga punya konsep round robin di mana ada talent pool yang bisa kita, kirim dan panggil lagi gitu ketika dibutuhkan oleh bisnis. Prinsipnya mulai dari rekrutmen di Tech Connect, kita track for talent potensial. Jadi bukan untuk mengisi box. Jadi kita memang melihat bagaimana karakter mereka, lebih ke mereka, lalu bagaimana resilience mereka ketika mereka menghadapi problem dan lain sebagainya dan juga rigorous. Nah, orang-orang yang masuk ini, kita sesuaikan dengan, seluruh requirements yang
diharapkan dan ketika mereka masuk, sebetulnya kita juga akan meng-equip mereka dengan program-program development yang sifatnya juga bisa saya bilang unlimited ya. Selain ada eksklusif training yang sudah terprogram, development program dan lain sebagainya dari bawah sampai ke atas, kita juga ada inclusive learning yang, bisa diakses anytime, anywhere oleh seluruh karyawan. Dan ini sifatnya free dan bisa diakses melalui mobile aja, gitu. Mereka bisa ambil, training dari Harvard, MIT, dan lain sebagainya itu, kita bebaskan. Nah, kenapa kita mengambil strategi ini? Supaya setiap orang memang, punya unlimited, bisa unleash their potential unlimited, gitu. Karena kita juga meng-encourage orang untuk, justru tidak hanya stay di domain mereka. Jadi kayak saya HR, saya justru di-encourage oleh, manajemen untuk bisa ngambil finance, or technology, or else gitu. Dan itu juga sudah kita embed ke, eee, career planning juga dan sebagainya. Jadi kita justru mendorong orang-orang untuk bisa me-leverage diri mereka sendiri, multi skill gitu ya, multifunction, multi bisnis, eee, bisa kita deploy ke manapun anytime, seperti itu. Nah tentu saja untuk orang-orang, pilihan ini yang kita sudah coba develop, sudah kita saring dan sebagainya, eee, program-program retention mereka juga harus kita perhatikan. That's why di Tech juga untuk, reward strateginya itu kita perhatikan dengan, cukup baik ya. Karena kita understand yang kita retain adalah orang-orang ataupun best talent. Nah yang keempat ini lebih ke, teknologi arsitektur di HR ya, di mana kita nggak mungkin bisa berhasil, orang-orang nggak mungkin bisa double role ataupun, bisa meng-enlarge diri mereka kalau mereka berkutat ke hal-hal yang operasional ataupun, sangat-sangat teknis ya. That's why untuk hal-hal yang sifatnya teknis, kita upayakan untuk bisa di-support melalui sistem. Jadi ini gambarannya gitu ya, di mana kita mulai dari hire to retire sudah menggunakan, platform sebetulnya. Nah, so far, kalau kita melihat kembali bagaimana upaya-upaya inovasi kita tadi berimpact ke bisnis, saya coba me-mapping-kan atau mencoba menggambarkan bagaimana ke bisnis. Nah, so far kita memang secara bisnis banyak sekali bisnis-bisnis yang sudah di-generate ya, eee, di luar mining termasuk ada coklat dan lain sebagainya. Untuk yang mining sendiri itu tetap kita maintain, tetap bisa maju dan so far justru menjadi leading di industri mining gitu ya. Dan juga secara bisnis kita sudah banyak ekspansi ke Australia, ke Southeast dan bahkan ke Afrika gitu. Nah untuk productivity ternyata memang pandemi dengan kita juga menerapkan ini, productivity dari employee itu justru meningkat gitu. Dan ini gambaran besarnya. Kalau di bawah itu juga ada gambaran untuk employee engagement survey yang kemarin dilakukan juga nih oleh salah satu, award dan kita alhamdulillah berada di 10% di atas norma rata-rata di, Indonesia gitu. Nah ini juga saya coba menggambarkan, dari sisi karyawan dan juga board, manajemen, alhamdulillah mereka juga merasakan, hal yang positif terhadap upaya-upaya inovasi kita di HR ini.